Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basyirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafidhoni wa hafidhakunallah. Wabil khusus segenap pengurus majelis taklim, ibu-ibu Masjid Babu Taubah, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya, semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab Ar-Ruh karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 320, betul nggih? Iya. Jika Nafi', betul yang itu? Iya. Jika Nafi' seorang qari sedang berbicara, maka dari mulutnya tercium bau harum minyak kasturi. Lalu ada seorang bertanya, apakah setiap duduk engkau selalu mengoleskan minyak wangi? Dia menjawab, selamanya aku tidak pernah menyentuh minyak wangi dan tidak pula berdekatan dengannya. Tapi aku pernah bermimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau membacakan ayat Al-Quran di mulutku. Semenjak saat itu tercium bau ini dari mulutku. Jadi ada seorang yang bernama Nafi', seorang qari rahimahullah, itu kalau berbicara maka dari mulutnya tercium bau harum minyak kasturi. Rupanya itu bermula dari beliau pernah mimpi ketemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bacakan pada lisan beliau Al-Quran. Maka sejak itu kalau beliau berbicara tercium aroma wangi minyak kasturi. Jadi bukan karena diolesi.
Ada sahabat Nabi yang saat itu di usia 17 tahun oleh Nabi wajahnya diusap dan didoakan. Sejak diusap dan didoakan itu wajahnya gak pernah berubah sampai wafat di usia 105 tahun kalau saya nggak salah itu. Wajahnya nggak berubah seperti anak muda usia 17 tahun. Ketika diusap wajahnya itu usia 17 tahun. Meninggal usia 105 tahun tapi wajahnya seperti anak muda 17 tahun. Itu sejak Nabi usap wajahnya sampai meninggal tidak pernah berubah wajahnya. Seperti anak muda umur 17 tahun itu. Masya Allah, gak usah skincare, gak usah kolagen. Nah, jadi itu diantara mukjizat Nabi kita Muhammad SAW, dan itu masih berlaku hingga detik ini. Kalau Allah, dan semoga Allah kehendaki kita pernah berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW walaupun hanya dalam mimpi. Syukur-syukur saat terjaga dan saat mimpi. Yang terpenting nanti di akhirat. Monggo Bu, mudah-mudahan kita masuk surga Firdaus yang ada Rasulullahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan nggih. Mas Adah menyebutkan di dalam kitab Ar-Ru'yah dari Rabi' ibn Ar-Raqashi, dia berkata, ada dua orang laki-laki yang menemuiku dan duduk di hadapanku. Aku menegur karena keduanya menggunjing seseorang. Setelah ada salah seorang di antara keduanya menemuiku setelah itu dan bercerita, sesungguhnya aku bermimpi. Seakan-akan ada seseorang yang berkulit hitam menemuiku sambil membawa mangkok yang di atasnya ada daging lambung babi. Dan aku tidak pernah melihat daging yang berlemak seperti itu. Orang negro itu berkata kepadaku, makanlah. Aku bertanya, aku makan daging babi? Karena orang itu mengancamku, maka aku pun memakannya. Pada pagi harinya ketika aku sudah terbangun, kurasakan kelainan di mulutku. Bau di mulutku tidak hilang selama 2 bulan setelah itu. Jadi pernah ada kejadian seperti itu. Jadi terjadinya di alam mimpi. Tapi begitu bangun terbawa di alam nyata, termasuk ya seolah-olah habis makan daging yang berlemak. Jadi kalau pernah makan daging, kalau yang berlemak itu kan, kalau pagi lemak yang lemak mati itu rasanya bagaimana gitu. Dan itu sampai bangun masih terbawa aromanya. Padahal makannya dalam mimpi. Sampai 2 bulan lagi baru hilang. Yang pertama tadi mending, aroma wangi itu. Saya nggak tahu pernah ngalami apa enggak mimpi-mimpi kayak gini ini ya. Mimpi-mimpi yang seperti itu. Kalau ini Tahatus bin Ni'am ya, saya cerita aja sini. Waktu itu saya masih SMP, jadi dosanya belum ada kali ya saat itu. SMP itu besoknya itu besok pagi itu saya mau ngaji ke kiai saya. Namanya Kiai Haji Zuhri Zaini hafizahullah. Mau ngaji kitab Minhajul Abidin. Besoknya gitulah mau ngaji kitab. Malamnya itu saya mimpi ngaji sama beliau. Ngaji sama kitab Minhajul Abidin. Begitu besoknya ngaji, bab yang dibaca oleh beliau itu bab yang saya ngaji tadi malam itu. Tapi masih SMP, dosanya belum banyak, sekarang banyak dosanya. Jadi pernah ngalami seperti itu. Jadi apa yang saya ngaji tadi malam itu besoknya ngaji sama beliau di dunia nyata. Oh, ini kan kajian yang saya kaji tadi malam. Ternyata ngaji lagi sama beliau secara offline. Setelah sebelumnya ngaji secara mimpi tadi itu. Oh, lanjut. Al-Ala ibn Ziyad selalu menyediakan waktu untuk sholat malam. Malam itu dia berkata kepada keluarganya, aku akan tidur sebentar. Jika sudah tiba waktu sekian, bangunkan aku.
Namun mereka tidak membangunkannya. Setelah itu dia bercerita, aku bermimpi didatangi seseorang seraya berkata, bangunlah wahai Ala ibn Ziyad, dan ingatlah Allah, niscaya dia akan mengingatmu. Lalu orang itu memegang beberapa helai rambutku di bagian depan kepalanya, di bagian depan kepalaku, hingga rambut-rambut itu tegak berdiri. Sampai dia meninggal, rambut itu tetap berdiri tegak. Yahya bin Bassam berkata, pada waktu meninggal, aku ikut memandikan mayatnya dan rambutnya itu tetap berdiri tegak. Pesan sama keluarganya, tolong nanti bangunkan saya ya, supaya saya bisa sholat malam. Ternyata nggak dibangunin, yang bangunin ya makhluk yang ada di dalam mimpi itu. Dijambak rambut bagian depannya, ngececeng. Bangun-bangun rambutnya tetap ngececeng, sampai meninggal rambutnya tetap ngececeng. Ngececeng itu kakuhin loh, ya, gimana ya, tegak berdiri. Di Jawa Timur, tapi sudah wafat ya, ada seorang ibu nyai. Ibu nyai ini ketika masih mudanya dulu, ketika mau diajak jalan sama suaminya, itu lama sekali dandannya. Akhirnya sang kiai ini agak kesel gitu. Ditiup itu rambutnya sang istri itu, ditiup. Langsung membentuk gumpalan. Dandanannya kan orang dulu kan dandanan gimana? Yang membentuk, iya, itu menggumpal itu. Sampai beliau meninggal menggumpal terus, tidak berubah. Ditiup sama suaminya, jadi begitu terus sampai meninggalnya, sampai sepuh sampai meninggal. Itu gara-gara suaminya nunggu lama banget, masih pakai ditiup rambutnya. Iya, rambutnya tegak terus rambutnya tidak bisa turun. Iya itu. Allah, bukan katanya, saya tahu sendiri soalnya. Kalau menurut cerita beliau bermula dari begitu, ceritanya itu gitu. Ada ceritanya lah kalau bahasa. Rahimahumullah. Semacam-macam. Yes. Jadi makanya saya ulangi, makanya mimpi tidak boleh diremehkan. Makanya kalau tidur baca-baca doa. Karena kadang sihir pun juga masuk melalui mimpi. Ya kalau kejadian enak kayak tadi yang bau wangi mulutnya, alhamdulillah. Ya, kalau tipe yang bau daging yang berlemak tadi, kalau tipe yang rambutnya ngececeng itu kan ya repot. Naudzubillah min syarri tadi. Allah, semuanya doa-doa yang baik-baik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Abi Dunya menyebutkan dari Abu Hatim Ar-Razi, dari Muhammad ibn Ali, dia berkata, kami berada di Mekah, di dalam Masjidil Haram, sedang duduk-duduk, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang bangkit dari tempat duduknya, sementara separuh mukanya berwarna hitam dan separuhnya lagi putih. Dia berkata, wahai semua orang, ambillah pelajaran dari diriku. Aku dulu pernah menerima kedatangan dua orang laki-laki yang sudah tua. Namun keduanya ku caci maki. Suatu malam aku bermimpi seakan aku didatangi seseorang, dan seketika itu pula dia mengangkat tangannya dan menampar mukaku, seraya berkata, wahai musuh Allah, wahai orang fasik, bukankah engkau yang pernah mencaci Abu Bakar dan Umar? Pada pagi harinya ketika aku terbangun, maka keadaanku seperti ini. Oh, berarti laki-laki tadi wallahu a'lam, saya nggak paham maksudnya ini ya. Apakah ini orang Syiah yang suka mencaci maki Abu Bakar dan Umar, ataukah memang yang ditampakkan kepada beliau itu adalah sosok Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum yang sudah sepuh? Wallahu a'lam, saya nggak paham maksudnya ini. Agak iskal saya memahami mimpi yang ini. Ya, tapi kalau apapun namanya, kalau menghina Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ya tidak hanya dosa besar, bahkan pada tingkat tertentu bisa fatal itu nanti. Karena mencaci maki para sahabat Nabi itu
Itu mencaci maki orang-orang yang nyata-nyata dimuliakan oleh Allah. Dosa besar pasti kalau nggak tobat. Muhammad ibn Abdillah al-Mahlabi menuturkan, aku bermimpi seakan-akan aku di perkampungan Bani Fulan. Ternyata di sana ada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang duduk di atas anak bukit. Sementara Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu berdiri di hadapan beliau. Umar berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang ini mencaciku dan juga Abu Bakar. Beliau bersabda, suruh dia datang ke sini, wahai Abu Hafs. Maka ada seorang laki-laki yang didatangkan ke hadapan beliau, yang ternyata Al-Ummani, yang memang terkenal dengan lidahnya yang tajam. Beliau bersabda, baringkan orang ini. Setelah Umar membaringkannya, beliau bersabda, sembelihlah dia. Maka Umar pun menyembelihnya. Al-Mahlabi berkata, ketika terbangun aku mendengar suara jeritannya. Aku berkata, mengapa aku tidak diberitahu? Semoga saja orang itu bertaubat. Ketika aku sudah dekat dengan rumahnya, aku mendengar suara tangis yang terisak-isak. Aku bertanya, ada apa? Orang-orang menjawab, semalam Al-Ummani terbunuh di tempat tidurnya. Maka aku mendekat dan kulihat dari telinga satu ke telinga lainnya seperti ada goresan merah layaknya darah. Jadi disembelih di alam mimpi terjadi di dunia nyata, dan itu berkaitan dengan mimpi ketemu Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang saya pernah cerita di sini. Ada seorang kiai di Jawa Timur itu dakwanya diganggu oleh seseorang. Akhirnya beliau munajat kepada Allah dengan memperbanyak sholawat. Suatu saat dalam mimpinya itu Rasulullah menemui orang itu. Dia melihat Rasulullah menemui orang itu, dan oleh Rasulullah disembelih orang itu dalam mimpi. Selang berapa waktu sang kiai ini ketika setelah terbangun dalam mimpi itu, beliau dapat kabar si orang yang mengganggu itu sudah kena serangan stroke atau apa sampai akhirnya meninggal dunia. Nah, itu karena dalam mimpi itu diikat terus disembelih. Rupanya kena stroke terus meninggal dunia. Nah, itu dalam mimpi digitukan. Ditampakkan dalam mimpi. Allahu Akbar. Al-Mahlabi berkata, orang-orang Al-Qayrawani berkata, seorang syekh kami yang dikenal sebagai orang memiliki keutamaan mengabarkan kepadaku, dia berkata, aku diberitahu Abul Hasan Al-Matlabi, seorang imam Masjid Nabawi, dia berkata, aku melihat sesuatu yang aneh di Madinah, yaitu seorang yang suka mencaci maki Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Suatu hari setelah sholat subuh, orang itu datang dan kedua biji matanya keluar hingga menggantung di pipinya. Kami bertanya, apa yang terjadi pada dirimu? Dia menjawab, semalam aku bermimpi bertemu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara Ali ada di hadapan beliau, dan saat itu beliau juga disertai Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Abu Bakar dan Umar berkata, wahai Rasulullah, inilah orang yang suka menyakiti kami dan mencela kami. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, siapakah yang menyuruhmu berbuat seperti itu, wahai Abu Qais? Aku menjawab, Ali, kataku sambil memberi isyarat ke arahnya. Ali menghadapkan wajahnya ke arahku sambil membentangkan jari telunjuk dan jari tengah dan mengarahkannya ke mataku. Dia berkata, jika engkau dusta, maka Allah akan mencongkel kedua matamu, katanya sambil memasukkan jarinya ke dalam mataku. Ketika aku bangun dari tidur, ku dapatkan mataku dalam keadaan seperti ini. Dia menceritakan keadaannya itu kepada orang-orang sambil menangis, lalu dia pun menyatakan taubat. Orang-orang Syiah itu mencela Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, mencela Sayyidina Umar radhiyallahu an itu dengan dalih
membela Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Makanya kan dalam satu riwayat Nabi pernah menyebutkan, wahai Ali, Okamakal ya, ada dua kelompok. Yang kedua kelompok ini sama-sama celaka. Yang pertama yang terlampau membelamu sampai memuja-mujamu secara berlebihan. Kelompok itu namanya apa? Syiah. Okamakal. Yang kedua, kelompok yang mencaci makimu, mencela-celamu. Ini juga kelompok yang celaka. Namanya siapa? Khawarij. Khawarij. Jadi yang satu berlebihan dalam memuji, yang satu berlebihan dalam mencaci maki Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dua-duanya celaka. Nah, karena dia mencatut nama Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu untuk membenarkan tindakannya yang mencaci maki Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu, Sayyidina Ali rupanya marah. Saking marahnya terus kemudian congkel matanya dalam mimpi itu. Bangun-bangun kecongkel matanya. Nauzubillahi min syarri dzalik. Nauzubillahi min syarri dzalik. Lanjut. Al-Qayrawani berkata, aku diberitahu seorang syekh yang memiliki keutamaan. Dia berkata, aku diberitahu seorang ulama ahli fikih. Dia berkata, di antara kami ada seorang laki-laki yang banyak berpuasa dan melakukannya secara terus-menerus. Tapi dia biasa menunda buka puasanya. Suatu hari, suatu saat, dia bermimpi bertemu dengan dua orang berkulit hitam yang mencengkeram kedua ketiak dan bajunya, membawanya ke sebuah tungku api yang membara dan hendak melemparkannya ke sana. Orang itu bertanya, apa salahku? Keduanya menjawab, karena engkau menyalahi sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau memerintahkan untuk menyegerakan buka puasa sementara engkau menunda-nundanya. Maka wajahnya berubah menjadi hitam karena terkena panasnya api, hingga dia selalu berjalan menunduk di antara manusia. Jadi kalau puasa itu sunnahnya buka disegerakan, kalau sahur diakhirkan. Ini menyelisih sunnah, berbuka diakhirkan, sampai akhirnya diingatkan itu. Di dalam di intern kaum muslimin itu ada memang satu kelompok orang itu yang buka puasanya itu nunggu bintang gemintang itu muncul, nunggu isya lah kalau bahasa itu. Nah, ini nggak benar. Tapi ada juga sekelompok orang itu sebelum maghrib udah berbuka. Dulu di Duren Jaya ini, di Kampung Cerewet, tahun 2006 saya dapat laporan. Ada sekelompok orang itu buka puasa jam 5 sore. Bekasi jam 5 sore kan belum maghrib ya Bekasi. Kalau setengah 6 mungkin sudah maghrib untuk waktu-waktu tertentu. Ini jam 5 sore. Ditegur sama orang masjid, Pak, kok buka puasanya jam 5 sore? Kok enggak maghrib? Apa jawabannya? Mas, maghrib waktunya sholat, buka itu jam 5 sore. Tahun 2006 saya dapat laporan di Duren Jaya, di Kampung Cerewet apa namanya, enggak paham. Kalau kata jamaah saya, iya bener ada dulu, bener. Kemudian sekarang udah enggak ada, mudah-mudahan. Ya, kalau tahun 2004 di Pasuruan saya dapat laporan, saat itu saya di Pasuruan. Lagi ada Bahsul Masail di pesantren Sidokiri saat itu. Nah, saat itu ada laporan dari Pujon, Malang, Jawa Timur. Pujon, rumahnya Punanda, suaminya Punanda Pujon. Turen, saya Pujon sana sih. Ini Pujon, Malang, Jawa Timur. Tahun 2004 tuh saya dapat laporan itu. Jadi ada sekelompok orang itu kalau puasa Ramadan, puasa secara terutama Ramadan saat itu gurunya itu ngomong ke murid-muridnya, orang puasa itu dilarang makan apapun dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari kecuali lontong.
Itu tahun 2004 itu saya dapat. Allah, ini ya tindak Pucon dekatnya Kota Batu Ustaz. Oh nggih. Tapi kalau bedanya orang Malang sama orang Banyuwangi itu, kalau orang Banyuwangi itu masuk lewat Lawang. Lewat Genteng. Iya, Genteng. Kalau orang Malang lewat Lawang. Lanjut. Karena Banyuwangi itu ada daerah namanya Genteng itu. Orang kalau mau ke Banyuwangi lewat Genteng. Kalau mau ke Lawang lewat Lawang, ini Bulu Lawang. Lanjut. Sampai mana tadi Bu? Mengakhirkan puasa. Biasanya kelompok yang mengakhirkan puasa itu kelompok Syiah. Syiah ini termasuk yang mengakhirkan puasa. Mengakhirkan sahur apa? Buka. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lebih mencengangkan lagi, ada seseorang yang bermimpi dalam tidurnya seakan dia sangat haus, lapar dan sakit. Lalu ada orang lain yang memberinya makan dan minum, atau orang-orang mengobatinya. Ketika bangun, dia tidak lagi merasakan lapar, haus dan sakit. Ini saya ceritakan beberapa kali ya di sini tentang beberapa kejadian dari orang-orang yang sakit dengan izin Allah, begitu bangun sembuh. Ya saya pernah cerita di sini, ada jamaah saya itu orang Jatinegara Baru, Jakarta Timur itu, Jatinegara Baru. Beliau mengalami sakit di area dada. Suatu saat beliau mimpi ketemu Rasulullah Muhammad SAW bersama dua orang sahabatnya. Kata Nabi, ayo kita obati, dioperasi. Dalam mimpi itu dioperasi dadanya, dioperasi, dibelah, dibersihkan. Qadarullah sembuh. Qadarullah udah sampai selesai, ditutup. Terus beliau terbangun gitu. Dalam mimpi itu terbangun. Begitu terbangun, terasa ada perih di dada. Tapi sejak itu yang sakit, yang terasa sakit selama itu hilang. Qadarullah, hilang semua dengan izin Allah. Dan tidak terasa sakit lagi. Nah, pernah juga yang saya cerita di sini, ada orang yang mau diambil tindakan operasi. Teman-teman masjid pas bulan Ramadan waktunya itikaf itu pada jenguk. Wah, Bapak sayang banget ya, ini waktunya itikaf pas sakit ini. Jadi kita doakan Pak semoga sembuh. Iya, ini biasanya saya bisa itikaf jadi nggak ikut itikaf tahun ini gitu. Nah, si bapak ini ngerengek ke anaknya. Tolong bilang sama dokter dong, Bapak mau itikaf. Bapak pengen itikaf gitu. Sama dokter nggak diizinkan, mau diambil tindakan. Karena maksa akhirnya si bapak ini diizinkan sama dokter. Ya boleh semalam aja Pak ya, nggih. Itikaf lah malam itu, tidur di masjid. Dalam tidur itu mimpi ketemu Rasulullah Muhammad SAW bersama dua orang sahabatnya. Kata Nabi dalam mimpi itu, ini orang baik. Kita dioperasi. Tunjukkan penyakitnya, diobati, terus terbangun. Kalau ini nggak merasakan apa-apa dulu, dia terbangun seperti biasa, dia ke rumah sakit kembali untuk diambil tindakan. Ketika mau diambil tindakan, diperiksa dulu kan. Begitu diperiksa, kata dokternya, loh kok hilang penyakitnya, nggak ada. Bapak gimana ceritanya? Terus cerita mimpinya itu. Berarti tadi malam mimpi itu beneran, berarti kata dia itu. Ya, qadarullah, bangun-bangun sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan meremehkan mimpi, dan karenanya jangan meremehkan tidur. Makanya gini Bu, idealnya seorang muslim itu jangan tertidur. Kalau idealnya, saya ulang, idealnya seorang muslim itu jangan tertidur, tapi tidur. Idealnya itu. Apa bedanya tertidur sama tidur? Kalau tertidur itu kan nggak pakai niat, asal tidur. Kadang nggak baca doa juga. Nonton drakor tidur misalnya gitu, misalnya. Tapi kalau tidur memang niat tidur, niat istirahat, dan niat nanti untuk bangun lagi beribadah kepada Allah. Terus baca doa kan biasanya. Kita kalau tidurnya niat itu, insya Allah kan ada doa lah yang kita baca. Makanya kalau bisa jangan tertidur tapi tidur.
Itu seorang muslim itu usahakan jangan tertidur, tapi napa? Tidur. Siti Aisyah radhiyallahu anha menjawab, Malik menyebutkan dari Abu Rijal, dari Umarah, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa seorang budak perempuan miliknya telah menyihirnya. Ketika Sanadi memasuki Sanadi, ya bukan Pak Mustadi, Sanadi. Ketika Sanadi memasuki tempat Siti Aisyah radhiyallahu anha, ia melihat Siti Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan sakit. Dia berkata, "Engkau kena sihir?" Siti Aisyah menjawab, "Seorang budak perempuan di dalam kamarnya ada bayi yang mengencinginya." Maka budak perempuan itu dipanggil. Tapi dia menjawab, "Biar aku bersihkan dulu air kencingnya." Setelah budak perempuan mendekat, Aisyah bertanya, "Apakah kamu menyihirku?" "Ya," jawabnya. "Mengapa kamu menyihirku?" katanya Siti Aisyah. "Aku ingin agar pembebasan diriku dipercepat," jawab budak perempuan. Lalu Siti Aisyah radhiyallahu anha memerintahkan saudaranya untuk menjual budak itu kepada seorang Arab Badui yang biasa berbuat semena-mena kepada harta miliknya. Sewaktu tidur, Siti Aisyah radhiyallahu anha bermimpi agar dia mandi dari air 3 sumur yang berjauhan. Maka dia mengambil air dari sumur yang berjauhan dan mandi dengan air itu hingga sembuh. Jadi mandi 7 air sumur itu ada sanadnya berarti ya. Ini bukan kata saya loh ya. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Saya ulang, yang mandi air dari 3 sumur yang berjauhan. Kalau di kita 7 sumur plus kembang setaman. Kalau saya memaknai gini, itu. Kalau kembang setaman kan dulu belum ada sabun. Ya ben wangi ngono aduse iku. Kalau soal 7 sumur saya kurang tahu. Saya baru baca ini loh. Baru tahu ini saya. Ada Siti Aisyah di antara ruqyahnya, supaya sembuh dari sihir itu beliau mandi dari air sumur 3 sumur yang berjauhan. 3 air sumur yang berjauhan. Sekarang sumurnya nggak ada, sumur bor ada sekarang. Dulu kan sumur memang menganga gitu kan. Sumur yang berjauhan. Jadi ngambil sumur di Pak Masri, ambil sumur yang di Pureni sana berjauhan. Kalau dulu sumur beneran kalau dulu. Sekarang kan sumurnya sudah sumur bor semua sekarang. Jadi mandi 3 air sumur yang berjauhan. Nah, nanti di ruqyah apalah airnya itu pakai mandi itu qadarullah insyaallah bisa dipakai untuk mengobati sihir. Pertanyaannya lagi gini loh, Siti Aisyah kok bisa disihir? Kok Siti Aisyah radhiyallahu anha? Nabi saja, Nabi kita Muhammad SAW itu pernah kena sihir dan itu menjadi sababun nuzul surah Al-Falaq dan An-Nas itu. Sebenarnya semua itu terjadi lebih kepada karena supaya tidak dituhankan sebenarnya satu. Yang kedua, supaya kemudian kita tahu bahwa sihir itu memang ada. Saya itu pernah ada orang berkata begini, hari gini masih percaya sama sihir. Itu bahaya perkataan seperti itu. Kalau sampai orang nggak percaya kepada sihir itu bahaya. Kenapa? Karena yang memberitakan adanya sihir itu Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Yang kapan hari muncul fenomena pesulap merah itu yang membongkar dukun-dukun kedok, dukun-dukun palsu. Itu satu sisi saya senang ya, karena kemudian biar orang nggak kemaru ke dukun. Tapi saya agak ngeri juga itu ketika gara-gara pesulap merah itu membongkar kedok dukun-dukun palsu. Ngerinya kita mengingkari adanya dukun yang asli. Karena dukun yang asli itu Nabi yang menceritakan adanya itu. Sementara adanya dukun asli itu Quran yang memberitakan. Adanya sihir itu Nabi memberitakan, Al-Quran juga memberitakan. Kalau sampai kita tidak percaya pada adanya mereka, ngerinya kafir tanpa sadar, yang memberitakan itu adalah Allah. Jadi harus catat dengan baik-baik. Dukun yang asli itu ya ada, sihir yang asli itu juga ada. Di samping yang palsu juga banyak, bahkan lebih banyak. Justru bisa jadi yang asli itu malah tidak menampakkan diri. Justru tidak ngetok-ngetok no, justru dukun yang asli bisa jadi tidak menampakkan diri.
Sebagaimana sihir-sihir yang asli itu bisa jadi tidak menampakkan diri. Itu seperti itu. Nah, terus kita diberitahu oleh Allah dan Rasulnya tentang sihir itu tidak untuk takut kepada sihir, tapi supaya kita tahu bahwa kita ini butuh pertolongan Allah untuk menghadapi semua itu. Makanya kalau kita mengimani adanya sihir tidak untuk takut kepada sihir, justru untuk menyadari dengan sesadar-sadarnya betapa kita ini butuh pertolongan Allah. Maka jangan meremehkan Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi dan lain-lain. Suatu saat itu saya masih di Surabaya, tahun 2002 seingat saya saat itu. Saya mau ceramah di Kediri saat itu. Mau ceramah di Kediri. Allahyarham ayah saya itu bilang sama saya gini, sing kuat dungane, kata ayah saya itu. Doanya yang kenceng, zikirnya kenceng. Dulu teman saya di situ ceramah muntah darah, kata ayah saya itu gitu. Nah, rupanya betul wilayah yang saya datangi itu rupanya basisnya kebatinan. Jadi yang saya datang itu basisnya kebatinan. Saat itu yang ceramah 2 orang. Ada seorang kiai, saya bukan kiai saat itu. Nah, terus ya saya datang sama kiai itu, berdua sama kiai itu. Yang ceramah pertama saya kan. Pas saya ceramah itu kan ada podium, ada mimbar, ada podium gitu. Dari bawah podium itu kayak ada yang duk. Saya pikir anak-anak kecil mungkin di bawah. Kan ada pentasnya itu loh. Nah, itu ada panggungnya itu. Ya, lama-lama kok podium yang saya tempat itu kayak mau diangkat dari bawah gitu. Jadi kayak mau terbang gitu. Saya ceramah sampai selesai, alhamdulillah, masya Allah. Nah, yang kiai itu baru ceramah 15 menit berdiri, minta kursi, duduk. Cuman sebentar ceramah turun sambil marah-marah. Kata beliau, asam dikerjai aku ya. Jadi rupanya di situ itu ada kelompok kebatinan tertentu yang mungkin diantaranya ya kalau ada penceramah atau kiai atau apa itu dicoba gitu, semacam itu. Jadi memang sihir itu ada dan kita harus percaya bahwa beberapa palsu itu memang betul, dukun palsu, sihir palsu itu ada memang dan banyak bisa jadi. Tapi yang asli juga ada. Dan kita mengimani tidak untuk takut pada sihir, tapi untuk supaya kita betul-betul berlindung kepada Allah dari sihir tersebut. Itu seperti itu. Allah. Jadinya itu semua nyata karena Al-Quran yang memberitakan, Nabi yang memberitahukan. Dan kita tidak boleh meremehkan. Karena yang memberitahukan adalah Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Jadi sekelas Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahkan sekelas Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih, ahad sahih hadisnya. Dan itu menunjukkan bahwa Nabi pun juga pernah kena sihir, dan dalam hal ini tidak berarti terus beliau itu lemah, bukan. Beliau tetap kuat dalam hal ini. Namun sekuat-kuatnya makhluk harus pernah mengalami seperti itu supaya tidak dituhankan, itu aja sih sebenarnya. Nah, itu Nabi Musa. Ibu mungkin pernah baca deh dalam sejarah, Nabi Musa terkatung-katung selama kurang lebih 40 tahun bersama Bani Israel itu. Gara-gara kaumnya diajak menaklukkan Palestina sekarang terus tidak mau itu loh. Akhirnya beliau kan terkatung-katung selama berapa? 40 tahun. Itu diantaranya itu kerja, itu kena, kalau bahasa kita kena mantranya Bal'am bin Ba'ura. Nabi Musa itu kena mantranya Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura itu kan aslinya kan ulama besar itu, wali besar. Kalau berdoa itu belum turun tangannya, doanya udah dikabulkan. Cuman dia ini tipe ulama jadi mau nerima suap itu. Nah, di antara proyek yang dia terima untuk yang dia mau nerima bayaran besar itu proyek untuk bikin Nabi Musa, ngerjain Nabi Musa lah, untuk ngerjain Nabi Musa itu. Nabi Musa dikerjain betul itu. Dan Nabi Musa kurang lebih selama bersama Bani Israil itu terkatung-katung itu. Itu ya diantaranya ya ulahnya Bal'am bin Ba'ura itu, yang ulama yang terkenal mati su'ul khotimah itu gara-gara ya itu ngerjain Nabi Musa itu seperti itu. Karena Nabi Musa mendoakan Bal'am itu, ya Allah tolong jangan matikan Bal'am kecuali dia mati dalam keadaan
melet apa gitu saya nggak tahu pokoknya itu. Mungkin salah satu. Mati dengan sul khotimah lah pokoknya naudzubillah dari tadi. Nah, jadi saya ulang ya, sekelas nabi aja. Nabi Sulaiman pun pernah dikerjai sama setan, sama jin pernah. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang menguasai jin itu loh, itu pernah dikerjai oleh bangsa jin, pernah. Itu. Ketika suatu cincin beliau dicuri, cincin itu stempel tanda beliau sebagai seorang raja, Khotam Sulaiman itu. Dicuri sama jin, dikerjain coba. Allah, Nabi Sulaiman yang menguasai jin ini pernah dikerjai. Wes, singkat kata singkat cerita, makanya terhadap makhluk yang bernama jin, makhluk yang bernama sihir, dukun, itu semuanya Allah dan Rasulnya memberitahukan adanya, yang asli ya. Dan karenanya kita harus mengimani semua itu tidak untuk takut, tapi untuk supaya kita ini banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih? Allah. Dan sihir itu bukan tanpa pengaruh. Saya mungkin pernah cerita di sini kan, ada beberapa rumah itu ada masalah, terus didatangkan tukang ruqyah. Ternyata di dalam rumah itu, di dalam tanahnya itu ada tanaman-tanaman jimat. Rupanya dulu orang yang jual tanah itu pasang jimat di situ supaya tanahnya laku. Begitu tanahnya laku, jimatnya belum diambil. Jadi rupanya masih berdampak. Apalagi kalau yang menempati rumah itu zikirnya kurang. Beberapa rumah juga begitu digali, di bawahnya ternyata masih ada kuburan yang belum dipindah kuburannya. Itu seperti itu. Nah, ada lagi beberapa rumah yang mungkin secara kasat mata itu ada aja kejadian. Di Kemang 3 itu konon ada satu rumah. Saya nggak tahu tepatnya rumahnya mana, dapat cerita dari orang Kemang 3 itu. Itu rumah itu dikontrak orang. Setiap orang yang ngontrak itu mesti cerai katanya. Suami istri kalau ngontrak rumah itu mesti cerai. Kata orang situ. Nah, sekarang dikontrak orang yang ini alhamdulillah belum cerai-cerai. Mudah-mudahan enggak cerai, mudah-mudahan. Ya wallahu a'lam bishawab. Ada apa kan kita enggak tahu. Makanya patut kita mewaspadai itu, jangan-jangan apa sih? Sihir. Itu seperti itu. Jadi non sewu gitu. Jangan kita termasuk orang-orang yang berkata, hari gini percaya sama sihir, jangan. Sihir itu memang ada, yang asli ya, dukun yang asli juga ada. Dan itu yang memberitahu adalah Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak untuk takut, tapi untuk supaya kita berlindung kepada Allah dari aneka sihir itu. Pun lanjut. Jadi di antara cara mengobati sihir, kalau versi Siti Aisyah dalam riwayat ini apa tadi? Ngambil air sumur dari 3 sumur yang berjauhan. Kalau orang Jawa 7 sumur yang berjauhan. Nanti diruqyah di antaranya itu. Ya wallahu a'lam bishawab. Ini versi riwayat ini ya, versi riwayat ini. Ini bukan kata saya, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Sammak ibn Harb menjadi buta, lalu dia bermimpi bertemu dengan Ibrahim Al-Khalil yang mengusap kedua matanya seraya bersabda, pergilah ke sungai Eufrat dan mencelupkan di sana 3 kali. Setelah itu dia melakukannya dan langsung sembuh dari kebutaannya. Imam Bukhari itu termasuk yang buta, beliau Imam Bukhari itu. Jadi Imam Bukhari itu masa kecilnya beliau buta. Ibunya berdoa terus untuk putranya yang bernama Muhammad Nabi Ibrahim. Imam Bukhari siapa namanya? Muhammad bin Ismail siapa? Bukan nama Imam Bukhari, saya lupa namanya. Muhammad bin Ismail kalau saya nggak salah. Nama Imam ya Abu Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari. Sehingga saya memang itu namanya. Wah, sampai nangis-nangis mohon sama Allah agar putranya ini bisa melek. Sampai satu saat beliau mimpi ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibunya ini
ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, terus anaknya didoain sama Nabi Ibrahim, qaddarallah melek. Pas ibunya terbangun, putranya bisa melek itu. Makanya kalau jalur bumi sudah buntu, jalur langit harus ditempuh. Kalau bisa sebelum jalur bumi buntu, jalur langit sudah ditempuh gitu. Karena wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit lah rezeki kalian dan apa-apa yang Allah janjikan buat kalian. Sunnatullah kita tempuh, masyiatullah juga kita tempuh. Sunnatullah itu hukum kausalitas sebab akibat. Kalau masyiatullah, kehendak Allah, pertolongan Allah itu juga harus kita tempuh. Harus itu, dua-duanya harus. Ismail ibn Bilal al-Hadrami, wallahu a'lam bishawab. Silakan yang mau tanya dulu ya, yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh. Kalau enggak ada saya teruskan. Monggo silakan kalau ada. Oke. Oh, oke, monggo Bu Ida. Monggo kalau ada yang mau nanya dulu. Kalau enggak ada saya teruskan lagi. Masalah atau masalah yang lain boleh. Kalau ada tuh. Monggo, Bu. Monggo. Mbak Wina dulu apa yang belakang dulu? Mbak Wina dulu katanya. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi ada teori gini, Dik. Kalau ingin bicara dengan Allah, sholatlah atau berdoalah. Kalau ingin diajak bicara oleh Allah, bacalah Al-Quran. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu seperti kita ini dinasihati oleh Allah. Kalau kita baca hadis, itu rasakan seperti kita dinasihati oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau ingin bicara dengan Allah, kita yang mau ngobrol sama Allah itu dalam sholat, dalam doa. Itu dulu ya, satu dulu. Nah, ada beberapa ulama kita itu yang kalau dia ada masalah terus mohon petunjuk kepada Allah, itu dengan membaca Al-Quran. Jadi misalnya mushaf dipegang ini, terus mohon sama Allah, ya Allah, hamba ada masalah ini, mohon petunjukmu. Tolong beri kami petunjuk terkait dengan masalah hamba ini agar kita dapat jalan terus. Kita buka sekenanya itu, gitu. Nah, nanti kadang ayat yang kebuka itu itu ayat yang mengisyaratkan jawaban atas persoalan kita. Ini apakah tidak bid'ah? Saya jawab tidak. Kenapa? Karena dulu bentuk istikharah itu diantaranya begitu. Dulu para sahabat Nabi itu istikharah itu minta dipilihkan ya. Ada dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi itu. Dulu para sahabat Nabi itu ketika mohon petunjuk kepada Allah saat hendak memakamkan Nabi kita Muhammad SAW, itu mengutus 2 orang. Ya Allah, tolong tunjukkan yang terbaik untuk nabimu. Apakah pemakaman versi Mekah atau versi Madinah, yang menggunakan liang lahat atau belah tengah itu. Rupanya qaddarallah, sahabat yang satu enggak ketemu, yang satu ketemu. Akhirnya menggunakan pendekatan liang lahat itu sebagai petunjuk dari Allah. Nah, sama dengan tadi. Kalau kita membaca firman Allah dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah 152, fadhkuruni adzkurkum, ingat dan sebutlah aku maka aku akan ingat dan sebut kalian. Jadi begitu kita bermunajat kepada Allah, berarti kan kita direspon itu kan. Mohon petunjuk kepada Allah entah melalui gejala alam, atau kecenderungan hati, atau melalui ayat Al-Quran. Kita buka aja. Nah, nanti insya Allah itu mengisyaratkan jawaban atas pertanyaan kita insya Allah. Itu namanya istikharah. Jadi istikharah itu tidak melulu sholat. Istikharah itu bisa dalam bentuk kita berdoa mohon petunjuk kepada Allah. Nanti jawaban Allah bisa melalui gejala alam, kecenderungan hati, atau tadi membuka mushaf Al-Quran untuk mohon jawaban dari Allah. Kira-kira petunjuk untukmu terkait masalah hamba ini apa ya Allah. Kalau iskal memahaminya, tanyakan kepada ahlinya. Ngaten nggih, wallahu a'lam bishawab. Monggo Bu.
Terus. Jadi kalau kita baca surah Al-Baqarah ayat 102 itu, sihir itu kan tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Betul gitu ya? Ibu tanya Ibu ke situ kan arahnya ya. Secara prinsip sihir itu, saya ulang, kalau kita merujuk pada surah Al-Baqarah 102 itu tentang Harut wa Marut dan seterusnya itu memang betul tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Jadi kadang ada masa di mana hal yang buruk menurut kita itu diizinkan oleh Allah terjadi. Yang pertama begini Bu, kita harus paham bahwa di dunia ini hal yang gak enak itu kadang sengaja Allah buat. Bukan kadang, sering Allah buat. Supaya kita tahu bahwa dunia ini memang gak enak. Dan supaya kita tidak menjadikannya sebagai tujuan. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, nanti Ibu akan temukan ada istilah izin Allah, ada ridho Allah. Apa yang Allah izinkan belum tentu Allah ridhoi. Tapi apa yang Allah ridhoi pasti Allah izinkan. Itu bedanya. Para ulama membuat satu analogi sederhana begini. Misalnya ada seorang anak yang nakal lah kalau bahasa kita. Dia membuat ulah ke orang tuanya gitu. Akhirnya orang tuanya udah kesel ya. Ya terserah kamu lah. Ya, itu diizinkan. Tapi kan orang tuanya gak rela sebenarnya. Kok gitu sih dia itu? Gitu. Beda dengan kalau anak itu baik, beraktivitas yang baik. Tidak hanya kemudian diizinkan tapi diridhoi, disenangi gitu. Nah sihir ini termasuk yang bisa terjadi dengan izin Allah, betul. Makanya supaya itu tidak terjadi, baik-baik sama Allah. Di antaranya tadi perbanyak Al-Falaq, An-Nas di antaranya. Makanya saya bilang tadi, kita meyakini adanya sihir itu tidak untuk takut kepada sihir, tapi untuk supaya kita ini betul-betul berlindung kepada Allah dari sihir itu. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Yes, ada lagi yang monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu laduni sama kebatinan. Sebenarnya ilmu laduni itu kan ilmu yang datangnya dari Allah. Seperti yang Allah bilang ketika Allah sampaikan dalam surah Al-Kahfi berkaitan Nabi Khidir itu. Jadi ada hamba Allah yang memiliki ilmu min ladunna ilma. Jadi ilmu yang datangnya dari sisi kami. Selama ini yang kita ketahui, untuk mendapatkan ilmu itu melalui proses apa namanya? Belajar. Betul. Tidak salah. Tapi pertanyaannya, apakah untuk mendapatkan ilmu itu belajar sebagai satu-satunya jalan? Monggo Bu. Tidak. Jangan salah, ada jalur namanya takwa. Jadi untuk supaya kita mendapatkan ilmu itu jalurnya tidak hanya belajar, tapi ada jalur takwa. Mana contohnya Ustaz? Dalilnya itu ada di surah Al-Baqarah ayat 282. Di bagian terakhir ayat itu ada perkataan, ada firman Allah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan ajarkan ilmu kepada kalian. Allah akan ajari kalian. Al-Baqarah ayat 282. Itu di bagian ayat terakhirnya itu ada firman Allah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah dan Allah akan ajari kalian ilmu pengetahuan. Itu namanya ilmu laduni, itu ilmu dari sisi Allah. Di pertemuan saya sebelumnya di kajian kitab ini, saya cerita tentang teman saya ya, yang tidur bangun hafal surah Yusuf, tidur bangun hafal kitab ini, kitab itu. Jadi sebagian besar hafalan Al-Quran itu dari mimpi. Nah, teman saya ini karakter orangnya baik, dermawan, murah hati, jaga wudhu selalu. Kalau tidur jaga wudhu juga beliau. Sebagian besar hafalan Al-Quran dan kitabnya itu dari mimpi. Beliau cerita sama saya, monggo. Saya itu tidur mimpi diajari oleh ayah saya. Jadi bangun-bangun tuh hafal Al-Quran.
hafal kitab ini. Saya mungkin pernah cerita di sini, pernah sesaat ketika tidur ngaji kitab tertentu, beliau cerita bangun dan hafal, beliau cerita sehingga saya seperti jadi orang ini seperti belajar sekian bulan dalam mimpi itu. Jadi belajar kitab sekian bulan dalam mimpi, seolah-olah gitu, dalam mimpi rasanya itu gitu rasanya. Bangun-bangun dengan izin Allah hafal kitab tertentu. Nah itu kalau menurut saya, kalau lihat dari karakter orang itu dapat ilmu laduni dari sisi Allah tanpa proses belajar, tapi prosesnya namanya takwa. Itu yang di Al-Baqarah 282, Bu. Nah kalau kebatinan itu, kebatinan apa dulu ini? Kalau kebatinan pada umumnya yang dimaksud, yang menyimpang itu, ya itu wallahu a'lam bishawab. Biasanya istilah yang mereka gunakan kan bukan laduni, Bu, tapi wangsit. Nah, aku tak golek wangsit. Tak golek napa maning. Ya mentok mereka mengatakan ilham lah, walaupun pernyataan tentang ilham itu belum tentu benar untuk mereka ini. Jadi beda, Bu, kebatinan dengan laduni itu beda. Kalau laduni itu memang ilmu dari Allah. Jalurnya bukan belajar biasanya, tapi jalur takwa. Al-Baqarah 282 tadi. Wattaqullaha wa yu'allikum. Kalau di Al-Qur'an dicontohkan siapa? Nabi Khidir itu. Dalam kisah Nabi Musa itu. Itu ilmunya termasuk ilmu laduni itu. Min ladunna ilma. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih, Bu nggih. Monggo yang lain sebelum saya tutup mungkin. Kalau ada. Jelas semua atau tidak jelas semua? Kalau enggak ada saya baca dikit lagi nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ismail ibn Bilal al-Hadrami menjadi buta kedua matanya. Dalam tidurnya dia bermimpi didatangi seseorang yang berkata kepadanya, ucapkanlah wahai zat yang dekat, yang mengabulkan, yang mendengar doa, yang lemah lembut terhadap siapapun yang dikehendakinya. Kembalikanlah penglihatanku. Al-Lais ibn Sa'ad berkata, tadinya kulihat dia memang buta, tapi kemudian dia tidak dapat melihat. Jadi ada orang mimpi. Dalam mimpi diajari doa, yang dengan doa itu matanya bisa melihat. Qadarullah begitu bangun, diamalkan doa itu dan beliau akhirnya bisa melihat. Ada seorang kiai itu di Jawa Timur itu lagi pusing mikir duit karena mau bangun pondok kan. Jadi lagi ada pembangunan besar-besaran di pondoknya itu. Butuh duit banyak. Pas tidur di sebuah masjid di daerah Madiun sana itu. Pas tidur beliau mimpi berada di masjid di Madiun, masjid tua di Madiun. Di situ kayaknya ada istighosah. Zikir. Dalam mimpi beliau itu cerita yang saya lihat dalam mimpi itu yang mimpin istighosah itu Nabi Khidir. Dalam mimpi loh ya, Nabi Khidir. Zikirnya itu ya Habibi ya Rahmanu ya Allah, ya Habibi ya Rahmanu ya Allah. Ya Habibi ya Rahmanu ya Allah. Zikirnya itu ya Habibi ya Rahmanu ya Allah. Al-Asmaul Husna lah. Terus beliau terbangun. Aduh. Lagi pusing mikir duit mau diajari zikir ya Habibi ya Rahmanu ya Allah. Ya Habibi ya Rahmanu ya Allah. Akhirnya beliau zikir itu. Yang dalam mimpi itu dizikirkan dalam dunia nyata. Ya Habibi ya Rahmanu. Beliau tambah ya Wahabu ya Allah. Ya Habibi ya Rahmanu ya Wahabu ya Allah. Tambah ya Wahab sama beliau. Qadarullah kata beliau. Tiba-tiba dengan izin Allah banyak orang yang nyumbang itu dengan izin Allah. Yaitu namanya diajari doa melalui mimpi. Seperti halnya ini. Ubaidillah ibn Abi Ja'far berkata, aku merasakan rasa sakit yang sangat mengganggu dan aku berusaha untuk menyembuhkannya. Aku membaca ayat kursi hingga aku tertidur. Dalam tidurku aku bermimpi seakan ada dua orang laki-laki yang berdiri di hadapanku. Seseorang di antara keduanya berkata kepada rekannya, apakah dengan membaca satu ayat yang mengandung 360 rahmat, apakah dengan membaca satu ayat yang mengandung 360 rahmat, bukankah orang yang perlu dikasihani ini mendapatkan satu rahmat saja? Ketika terbangun aku merasakan badanku sedikit ringan. Orang konon kalau masih enggak berubah ya,
ya orang-orang Mekah itu kan katanya itu kalau sakit itu nggak langsung berobat. Kalau sakit itu pertama tobat dulu katanya. Itu cerita sebagian dokter pas tugas di Saudi itu kok sepi rumah sakit katanya. Nggak tahu masih apa enggak sekarang. Nah terus kemudian kalau tobat nggak sembuh juga diruqyah. Diruqyah nggak sembuh juga baru ke rumah sakit. Jadi maksud saya itu kita ini harus akrab dengan doa-doa itu. Karena kan nggak selalu penanganan medis itu bisa cepat misalnya. Nah tadi ada seorang ulama di sini pas sakit, saya coba obati dengan membaca ayat kursi. Sebenarnya semua Al-Quran itu syifa ya, tidak hanya ayat kursi apa aja. Rupanya harapan beliau ini dikabul oleh Allah sehingga Allah kirim melalui mimpi itu seseorang yang mengobatinya hingga dengan izin Allah menjadi sembuh. Ini semua ini contoh-contoh jalur langit ya. Semua ini contoh-contoh jalur langit. Ibnu Abi Dunya berkata, ada seorang wanita solihah yang perutnya sakit. Dalam tidurnya dia bermimpi seakan ada seorang yang berkata kepadanya, ucapkanlah la ilaha illallah dan minumlah air bunga yang direbus. Setelah itu dia melakukannya dan sakitnya pun hilang. Tentu semua dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bunga apa ini? Saya nggak sebut bunganya bunga apa ini. Bisa jadi bunga tertentu yang ada manfaatnya dengan izin Allah. Biasanya ya, kalau ibu tidur terus mimpi diajari sebuah doa, terus terbangun, jangan tidur lagi. Biasanya kalau tidur lagi lupa biasanya. Ibu-ibu diajari baca Al-Qur'an sampai hafal, tidur, terbangun, itu jangan tidur lagi. Biasanya kalau tidur lagi lupa biasanya. Yang saya tahu begitu, yang saya tahu. Kalau jangan terbangun diajari doa apa, tentu semua ditimbang dengan syariat ya. Semua ditimbang dengan syariat. Maka kalau itu kita tidak tidur, insya Allah ingat terus. Belajar ngaji sampai terbangun, itu insya Allah masih hafal kalau nggak tidur lagi. Kalau tidur lagi biasanya lupa biasanya. Kalau tidur lagi biasanya lupa. Mimpi juga sama kayaknya. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan Bu yang mau tanya dulu sebelum saya tutup. Monggo kalau ada. Jelas semua. Cerita-cerita tadi itu bukan takhayul ya. Ini yang cerita ini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ibnu Qayyim ini kan sering dipakai rujukan oleh teman-teman di Salafi. Jadi insyaallah ya bukan takhayul. Dan bukan hurufat karena ini ceritanya para ulama-ulama. Wallahu a'lam bishawab. Dan dalil tentang mimpi hadisnya Bukhari Muslim tentang mimpi. Jelas semua nih? Atau tidak jelas semua? Cukup nggih? Ya, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair.